Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok nggak pakai masker sekarang? Ya, alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi hafidhallahu ta'ala, yang tidak mewajibkan lagi pemakaian masker entah di luar maupun di dalam ruangan. Meskipun beliau membolehkan kalau di dalam ruangan pakai masker, tidak ada masalah kata beliau, demi kesehatan. Cuma tidak ada kata-kata mengharuskan, mewajibkan seperti yang masih beliau sampaikan di akhir tahun lalu ketika pencabutan PPKM, yaitu beliau masih ada kata-kata mengharuskan. Ya, sekarang sudah membolehkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, dan ini juga membantah orang-orang yang menuduh kita ta'assub dengan masker. Ya, biarlah yang waras ngalah sudah. Baik, dikira enak terus pakai. Baik, ala kulin. Ya, biar antum nggak penasaran kita sampaikan. Nah, biar konsentrasi kajinya. Baik, kita sekali lagi, hukumnya sudah nggak wajib lagi. Kalau yang pakai masker silahkan, kata beliau, demi kesehatan. Ya, jangan antum nyinyiri. Sekarang sampai halaman 50 ada faslun, ya, fasal di situ masih di bawah bab. Kalau di kitab ini Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah di bawah bab al-hatsu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu. Masih dalam bab anjuran atau perintah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarkil bid'ah. Namun kalau kita lihat kitab aslinya Asy-Syari'ah, ya, kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajuri rahimahullah, itu bab tersendiri. Ya, judul babnya kita tulis di sini, bab
at-tahdhiru min tawaifa tu'aridu sunanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi kitabillah. Bab at-tahdhir. Tahdhir dari kelompok-kelompok yang menentang sunnah Nabi dengan Al-Quran. Ya, sekali lagi kalau dalam kitab Asy-Syari'ahnya itu di bawah bab at-tahdhir min tawaifa tu'aridu sunanan Nabi sallallahu bi kitabillah. Kemudian wasyiddatul inkari ala hadhihi tabaqah, dan kerasnya pengingkaran terhadap kelompok ini, kelompok yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sekedar faedah saja, meskipun ya tetap kaitan eratnya dengan bab tadi, bab kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan juga pemahaman para as-salafus saleh. Kita baca ucapan Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimallahu ta'ala. Qala Abu Bakar Al-Ajuri rahimallah, yanbaghi li ahlil ilmi wal aqli idza sami'u qailan yaqul qala Rasulullah SAW fi syai'in qad thabata indal ulama fa'arada insanun jahilun faqal la akbalu illa ma qala Allah fi kitabih. Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah berkata, selayaknya bagi ahli ilmi, orang yang berakal sehat, apabila mereka mendengar seseorang berkata, ya, Rasul SAW bersabda tentang sesuatu yang telah sahih menurut para ulama, namun ditentang oleh orang yang jahil, faqal, dengan mengatakan, aku tidak mau menerima kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran saja. Ya, kalau ada orang jahil tidak mau sunnah Rasul, dia hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran saja, maka wajib dikatakan kepada orang jahil tersebut, antara julun su, engkau orang yang jelek, orang yang sesat. Ya. Jadi ini poin intinya. Ini tadi sesuai dengan judul Imam Al-Ajuri tadi, wasyiddatul ingkar, kerasnya pengingkaran ulama as-salaf, ulama ahlussunnah terhadap orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima sunnah Rasulullah SAW meskipun dengan alasan saya hanya mengikuti Al-Quran saja. Nanti akan disampaikan di footnote tentang kelompok Al-Quraniyun, ya, nanti insyaallah taala. Namun di sini kata Imam Al-Ajuri, katakan kepada orang yang tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau menerima sunnah, antara julun su, engkau orang yang jelek, orang yang menyimpang, orang yang sesat. Jadi sekali lagi ini ucapan keras tegas ulama salaf terhadap orang-orang yang jelas-jelas menyimpang. Wa anta mimman hadzarana Rasulullah SAW, dan engkau termasuk orang yang telah ditahdzir oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasul mentahdir banyak orang, bukan satu dua. Ya. Wa anta mimman hadzarana Rasulullah SAW, engkau termasuk yang ditahdir oleh Rasulullah SAW. Wa hadzara minkal ulama, dan ulama juga mentahdir dirimu. Nanti akan disampaikan ucapan-ucapan dari Rasul dan ucapan ulama salaf tentang orang-orang yang menolak hadis dengan dalih hanya mengikuti Al-Quran saja. Ini wallahu alam salah satu metode ulama membantah, ya. Pertama, langsung disikat orangnya, ente sesat, ente menyimpang, ya. Kenapa menyimpang? Secara global dulu. Karena Rasul mentahdirmu, ulama mentahdirmu.
ucapan global dulu. Baru perinciannya. Ini para ulama sudah mengajarkan kita metode tahdzir ataupun juga membantah. Ya tentunya semua dengan ilmu. Qilalahu ya jahil, ini perinciannya. Dikatakan kepada orang tersebut, wahai orang yang jahil. Ya, innallaha anzala faraidahu jumlatan wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yubayyina linnas ma nuzzila ilaihi. Ini salah satu bantahan kepada orang tersebut bahwasanya Allah menurunkan kewajiban-kewajiban di dalam Al-Quran secara global jumlatan, dan Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada beliau. Dalilnya ini, ketika membantah pakai dalil, bukan sekedar ya apa kata hawa nafsu ataupun perasaan semata, namun dengan dalil qala Allah wa qala Rasul, qala as-salaf dan seterusnya. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad al-dzikra, Al-Quran, untuk engkau wahai Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Jadi ini tugasnya Rasul menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran lewat hadis-hadis beliau. Maka sekali lagi, seorang muslim, muslimah yang sejati wajib mengimani Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Karena Al-Quran sendiri mewajibkan kita mengikuti Rasul SAW, seperti yang akan disampaikan. Ini kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, Allah menurunkan di dalam Al-Quran kewajiban-kewajiban syariat-syariat secara global. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memperinci, menjelaskan lebih lanjut. Dan insya Allah sudah antum hafalkan semuanya, ya, 4 tugas as-sunnah terhadap Al-Quran. Hafal kan? Hafal enggak? Apa yang pertama? Tugas as-sunnah terhadap Al-Quran. Hah? Yang tufassirul Quran, ya, mentafsirkan Al-Quran. Ini ada 4 perinciannya. 1A, 1B, 1C, 1D. Fasil. Nah, 6. Yang 1A taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Contohnya apa? Ya, ayat tentang potong tangan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Tangan masih mutlak, namun diikat oleh as-sunnah yang dipotong ya dari pergelangan. Taqyidul mutlak. 1B. Tafsilul mujmal, memperinci yang masih global. Ini yang akan banyak dicontohkan di sini. Masalah sholat yang ada dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Namun berapa rakaat sholat duhur, asar, maghrib, isya tidak ada dalam Al-Quran. Diperinci oleh as-sunnah. Ini namanya tafsil al-mujmal, memperinci yang masih global. 1C takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. Contohnya ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman masih umum kata-katanya, namun Rasul khususkan kedzaliman itu adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. 1D taudhihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Di antara contohnya kata ulama ayat tentang makan sahur, kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah, yaitu makan dan minum sahur, ya, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Sebagian sahabat saja masih belum paham betul apa maksud benang putih dari benang hitam. Rasul menjelaskan, yaitu terbitnya apa? Fajar shadiq, baru selesai makan sahur. Ini yang masih tugas as-sunnah yang pertama. Yang kedua tugasnya apa? Menguatkan yang sudah ada dalam Al-Quran, ya, untuk litakid. Seperti misalnya perintah sholat dalam Al-Quran, wa aqimus sholat. Rasul mengatakan bunyal islamu ala khamsin, diantaranya wa iqamis sholat. Tentang rukun iman dalam Al-Quran disebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, tegaskan lagi dalam hadis Jibril. Ini ya menguatkan yang sudah ada dalam Al-Quran. Tugas as-sunnah yang ketiga, menjelaskan yang belum ada dalam Al-Quran hukumnya. Seperti masalah apa? Makan bangkai apa? Bangkai apa? Bangkai laut, ya, bukan bangkai kapal, ya. Bangkai apa? Binatang di laut. Ma tahurun ma'u halun maitatu. Rasul mengatakan air laut itu suci, dan ya bangkai binatang hewannya, ya ikan-ikannya halal. Halun maitatu. Ini nggak ada dalam ayat Al-Quran penjelasannya. Dan yang keempat, meskipun ada khilaf di antara para ulama, yaitu tentang apa? Apakah boleh as-sunnah al-hadis menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran? Meskipun ada khilaf, cuma yang rajih bisa. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi ini yang Allah katakan dalam surat An-Nahl 44, tugasnya Rasul menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Makanya ulama salaf yang bernama Makhul mengatakan Al-Qur'anu ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Qur'an. Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah, kepada al-hadis, daripada hadis butuh kepada apa? Al-Quran. Ya, karena tadi fungsinya sangat banyak. Dan ini juga sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Banyak ungkapan-ungkapan beliau tentang masalah ini. Al-Islam wa sunnah hiyal Islam. As-sunnatu fasil Quran, itu ada dalam kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari. Dan juga ucapan Makhul tadi juga diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Al-Ajuri berkata, fa'aqamallahu azza wa jalla nabiyahu alaihissalam maqamal bayani anhu. Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan nabinya sebagai apa? Penjelas, ya. Rasul didudukkan pada kedudukan penjelas tentang Al-Quran. Wa amaral khalqa bi ta'atihi, dan Allah perintahkan manusia mentaati Rasul, wa nahahum an maksiati, dan melarang manusia dari memaksiati ar-Rasul. Ini inti bantahan kepada kelompok tadi Al-Qur'aniyin yang hanya berpegang dengan Al-Quran, bahwasanya Allah di dalam Al-Quran memerintahkan semua manusia mentaati Rasul, mentaati perintah Rasul, ajar Rasul, dan perintah ajar Rasul diantaranya ada di dalam apa? Al-Hadis. Ini perintah Al-Quran untuk mengikuti Al-Hadis. Maka dusta kalau ada yang mengatakan saya hanya mengikuti Al-Quran, nggak mau hadis. Ini orang yang sesat, ini orang yang istilahnya mencela-mencela juga. Karena apa? Al-Quran sendiri memerintahkan dia mengikuti Ar-Rasul SAW, seperti yang akan disampaikan ayatnya. Kata Imam Al-Ajuri, Allah perintahkan makhluk manusia mentaati Rasul, melarang mereka dari memaksiati Rasul. Wa amarahum bil intiha amma nahahum anhu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul maka ambillah,
dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini perintah Al-Quran atau perintah Allah di dalam Al-Quran untuk mengikuti ajaran Rasul dan hadis Rasul, ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dibawa oleh Rasul SAW. Maka dusta kalau sekali lagi yang mengatakan saya hanya mengikuti Al-Quran nggak mau ahli, ini dusta, ini sesat, ini mencela-mencela. Karena Al-Quran apa? Memerintahkan dia mengikuti. Kalau dia konsisten mengikuti Al-Quran, ya konsekuensinya mengikuti apa? Al-Hadis. Ya. Berkaitan dengan ayat ini sudah pernah mungkin kita sampaikan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, ayah dari pentahqiq kitab ini, Syekh Abdul Razak, sudah kita pernah sampaikan, sering kita waktu bermajelis dengan beliau menyampaikan riwayat, siapa yang masih ingat? Seorang sahabat yang dialog dengan perempuan berkaitan dengan ayat ini. Kisah apa itu? Biar nggak ngantuk. Hah? Riwayat itu, kisah itu juga dinukil oleh Imam Al-Ajuri dalam bab ini. Ya, sekali lagi, bab ini panjang sebetulnya riwayat-riwayatnya. Di antaranya riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan atau beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW al-wasimat wal mustausimat wal mutafallijat lil husni al-mughayyirat li khalqillah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul melaknat orang yang bertato atau yang mentato, perempuan yang memperindah giginya, di istilahnya longgar-longgarkan biar kelihatan, pokoknya dia atur giginya, yang merubah ciptaan Allah. Kemudian sampailah ucapan itu kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Ya'qub atau kunyanya Ummu Ya'qub. Dia mendatangi Abdul Mas'ud, protes. Kenapa engkau melaknat al-wasimat tadi, wal mustausimat, wal mutafallijat? Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan, malila al-anu mala'anahu Rasulullah SAW wa huwa fi kitabillah. Bagaimana aku tidak melaknat yang dilaknat oleh Rasulullah SAW sedangkan itu ada dalam kitabullah Al-Quran. Sang perempuan protes, laqad qara'tu Al-Quran, aku telah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah sering aku khatamkan. Gak ada itu kata-kata Rasul melaknat al-wasimat yang bertato atau mustausimat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza kunti qara'ti laqad wajati. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya engkau betul-betul membaca Al-Quran, engkau akan mendapatkan hal tersebut, yaitu firman Allah, wa ma atakum rasuluh fakhudhu, apa yang diajarkan Rasul maka ambillah. Dan di antara yang diajarkan Rasul yaitu tadi Rasul melaknat al-wasimat wal mustausimat. Di sini fikihnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya al-hadis itu juga ajaran Al-Qur'anu Al-Karim. Ini sekali lagi riwayat itu disebutkan juga oleh Imam Al-Ajuri setelah ucapan beliau ini. Kama hadzarahum an yukhalifu amra Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah mentahdzir, memperingatkan manusia jangan sampai menyelisih ajaran Rasulullah SAW lewat firman-Nya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Wa qala, dan Allah juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Al-ayah surat An-Nisa 65. Kata Imam Al-Ajuri, summa farada 'alal khalqi
ta'atahu fi naifin wa thalathina maudhi'an min kitabihi. Kemudian Allah mewajibkan atas hamba-hambanya, makhluknya, manusia untuk taat kepada Rasul di dalam lebih dari 30 ayat di dalam Al-Quran. Ini mirip dengan ucapan siapa? Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya nadartu fil mushaf fa wajatu fihi ta'ata rasul fi thalathin wa thalathina maudhi'an. Kata Imam Ahmad, aku memperhatikan di dalam mushaf Al-Quran dan aku dapati ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul ada 33. Ini sama, naifun wa thalathin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah kita sampaikan juga terutama pada kajian Tabligh Akbar waktu lalu, ada 3 redaksi ayat tentang hal ini, dan ini juga dicontohkan oleh Imam Al-Ajuri. Redaksi yang pertama bentuknya apa? Perintah langsung, fi'il amr, fakhudhu. Ini contohnya, perintah langsung dari Allah dengan fi'il amr. Kemudian yang kedua bentuknya apa? Ancaman. Ancaman di sini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ancaman dari apa? Menyelisihi ajaran Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Kemudian yang ketiga baru apa? Keutamaan pahala bagi yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau kita sebutkan wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Imam Al-Ajuri lagi, waqila li hadzal mu'arid, maka dikatakan kepada orang yang membantah sunnah Rasul, dikatakan kepadanya ya jahil. Maka tidak ada masalah kalau kita ketika membantah yang memang jahil, memang apa? Jahil, menyimpang, menyelisih ajaran Rasul SAW, seperti oknum yang kemarin kita bantah masalah tuduhan kepada kita dengan tuduhan irja, alaihi ma yastahiqu minallah, memang jahil. Kita katakan apa? Ya jahil. Sebagaimana kata Imam Ajuri di sini, ya jahil. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakat. Ini juga salah satu apa? Bentuk bantahan, setelah global kemudian apa? Ada perinciannya. Maka wallahu alam, ada 2 sisi bantahan terhadap orang-orang tadi yang mengingkari ataupun tidak mau menerima sunnah Rasul. Tadi diwajib, mungkin sisi yang pertama dari sisi apa? Dalil-dalil ayat mewajibkan taat kepada Rasul. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, dikatakan bahwasanya tidak mungkin kalian bisa mempraktekkan ayat-ayat dalam Al-Quran kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Contoh di sini, Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kata Imam Al-Ajuri, aina tajidu fi kitabillah, di mana engkau dapati di dalam Al-Quran annal fajr raka'atan, salat fajar subuh 2 rakaat. Di mana? Ayat berapa itu dari Al-Quran? Atau surat apa? Ada enggak? Wa dhuhr arba, salat zuhur 4 rakaat. Mana ayatnya? Wal asr arba, mana ayatnya? Dan ini juga metode kita dalam membantah pakai soal apa? Lil ingkar. Enggak ada masalah. Ini juga kadang di antara wallahu alam, di antara faedah kita belajar kitab-kitab akidah salaf itu tadi ada metode-metode membantah dengan apa? Soal, sampaikan soal-soal untuk apa? Litajis, untuk menekan mereka. Cuma sekali lagi serahkan kepada ahlinya. Kalau bukan ahli jangan nyoba-nyoba. Nanti bisa apa? Jadi bumerang. Naudzubillahi min dzalik. Aina tajidu fi kitabillah annal fajr raka'atan. Di mana engkau dapati dalam Al-Qur'an salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, wal maghrib 3 rakaat, wa isyaul akhirah arba. Salat isya 4 rakaat. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Ada enggak?
Aina tajidu ahkama shalah wa mawaqita wa ma yusri'u wa ma yubtilu illa min tabin Nabi SAW. Dari mana engkau mendapati hukum-hukum salat, waktu-waktunya, apa yang memperbaikinya, membatalkan salat? Ya, enggak akan mungkin kau dapati melainkan dari penjelasan Nabi di dalam al-hadis. Sekali lagi, maka dusta yang mengatakan saya hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mau mengikuti al-hadis. Ya, ini sesat, dusta dan seterusnya. Wa misluhu az-zakah, seperti juga masalah zakat. Aina tajidu fi kitabillah min kulli mi'atai dirhamin khamsatu dirahim. Contoh masalah ya zakat, wa atu zakah, ayatnya secara global saja tunaikan zakat, namun ya bagaimana mengeluarkannya tidak ada dalam ayat Al-Quran. Contoh misalnya setiap ya orang yang sudah punya uang 200 dirham harus mengeluarkan ya 5 dirham. Dari mana itu? Ya, dari ayat Al-Quran tidak ada. Dari al-hadis. Wa min isyina dinar nisfu dinar. Kalau yang sudah punya 20 dinar mengeluarkan setengah dinar. Enggak ada dalam ayat. Yang ada dalam al-hadis. Wa min arba'ina syatan syatun. Kalau orang itu pengembala kambing, jeragan kambing, punya 40 kambing, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1 saja. Gak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Al-hadis. Demikian pula wa min khamsin minal ibil syat. Demikian pula kalau orang itu sudah punya 5 unta, dia diwajibkan mengeluarkan 1 apa? 1 kambing, yang keliru. Ya, kalau 5 unta itu zakatnya cuma 1 kambing, bukan 1 unta. Nah, ini semuanya hukum-hukum masalah zakat perinciannya dalam al-hadis, nggak ada dalam Al-Quran. Demikian pula zakatul fitr, sa' minat tamar misalnya, nggak ada dalam Al-Quran. Maka sekali lagi sesat, dusta yang mengklaim dirinya mengikuti Al-Quran tanpa as-sunnah. Wa min jami' ahkami zakah aina tajiduha fi kitabillah. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah kepada orang yang jahil tadi yang menolak hadis Rasul, hanya mengikuti Al-Quran saja, kata beliau, ya, dan semua hukum-hukum zakat mana engkau dapati di dalam Al-Quran. Wa kadzalika jami'u faraidillah allati faradaha fi kitabi. Demikian pula dengan syariat Islam yang lain, masalah haji. Mana itu wukuf di Arafah? Ada dalam al-ayat? Ada. Al-haju Arafah dan seterusnya, perinciannya tidak ada dalam Al-Quran. Allati faraduha fi kitabi la na'lam al-hukma fi illa bi sunani Rasul sallallahu. Semua itu hanya ada pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum Islam bukan hanya Al-Quran, namun juga apa? As-sunnah. Tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, dengan ijma' mereka. Hada qaulul ulama muslimin. Inilah ucapan para ulama kaum muslimin. Man qala ghaira hada kharaja min millatil Islam. Orang yang mengatakan selain ini, yang tidak mau mengikuti as-sunnah atau mengingkari as-sunnah, dia bisa keluar dari al-Islam. Cuma ini perinciannya seperti kita sampaikan pada waktu lalu, membantah oknum yang jahil itu yang menuduh kita murji'ah, bahwasanya ini namanya at-takfiru at-mutlak atau at-takfirul am. Barang siapa yang mengatakan demikian jadi pembatal keislaman, dia kafir. Cuma menurunkan hukum itu kepada individu tertentu butuh apa? Perincian. Dan ini tugasnya para al-ulama. Sekali lagi, jangan jahil bin ngelama, naudzubillah min dzalik. Ini kita mau tambahkan sedikit masalah biar lebih melek orangnya. Ini dari khutbahnya Syekh Husain Al-Syekh. Nggak tahu apakah sudah dituduh murji'ah atau enggak ini. Nah, ini khutbah Jumat Fadilatul Syekh Husain bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizallahu taala. Masih cucunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah.
Sekaligus membantah yang menuduh Wahabi suka mengkafirkan, gegabah mengkafirkan. Beliau dalam salah satu khutbah beliau mengatakan, setelah membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, al-kufru haqqullah summa rasuli bin nasi yathbutu la biqali fulani hina idin idza thabata fi syar' amrun ma wa annahu mukaffirun fala budda min intibaqi hadzal hukmi 'alal qa'il muayyan. Apabila telah tetap dalam syariat suatu perbuatan atau suatu ucapan itu mukaffir, yaitu bisa mengkafirkan orangnya, fala budda min intibaq hadzal hukm al qail muayyan. Maka ketika mau diterapkan kepada individu tertentu, entah yang mengucapkannya atau yang melakukannya, maka kata beliau bihaitsu tatimmu syurutut takfir fi haqqi, harus terpenuhi syarat-syarat apa? Pengkafiran. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, orang yang misalnya menyembah kuburan keramat, secara takfir al-mutlak hukumnya syirkun akbar. Namun bagaimana dengan pelakunya? Ini kata beliau harus apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Wa tantafi mawani'u, dan tercegah penghalang-penghalangan. Di antara syurut takfir al-ilmu, al-qasdu, al-ikhtiyar, mawani. Ini panjang kalau disampaikan bisa subuh ini. Nah, wa tantafi mawani'u, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang itu. Kemudian ini yang kita tegaskan lagi, tekankan lagi, wafqa nadharin daqiqin min alimin muhaqqiqin. Dan kata beliau, setelah terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian kata beliau berdasarkan pandangan pendapat yang teliti, yang mendalam, dari orang alim, bukan sekedar alim saja, muhaqqiq, pakarnya ulama. Nggak sembarangan langsung tuding kafir sudah, hanya memakai kaidah umum, nggak bisa. Perincian, penerapannya kepada vonis fulan dan fulan individu tertentu, ini tugasnya para ulama. Beliau tegaskan lagi pada ucapan selanjutnya, setelah beliau membawakan ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ini khutbah Jumat, masalah apa? Takfir. Ini ulama Ahlussunnah kadang khutbah Jumatnya masalah akidah manhaj, bukan masalah yang istilahnya membuat orang slow-slow saja, enggak. Ini beliau mengatakan, qala Ibnu Abil Is rahimahullah, berkata Imam Ibnu Abil Is dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, wa'lam ana babat takfir wa adamat takfir babun adhamatil fitnah wal mihnafi. Ketahuilah bahwasanya bab kafir atau tidak mengkafirkan itu bab yang sangat agung, besar, berbahaya, fitnah dan malapetaka di dalamnya. Wa kathra fil iftiraq, banyak perpecahan. Wa tashattarat fil ara wal ahwa, banyak perselisihan, pendapat dan hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan ini yang kita tekankan, wa min huna fayajib an tutrakal al ahkam fi misli dzalik lil ulama ar-rabbani. Maka wajib diserahkan hukum-hukum masalah takfir ini, takfir muayyan ini kepada para ulama ar-rabbani. Apakah Syekh Husain Murji'ah karena apa? Menyandarkan hukum masalahnya kepada para ulama. Ini sekali lagi, kalau sang oknum itu sudah bodoh bin goblok sudah. Wal a'immatil muhtadin, dan diserahkan kepada imam-imam yang al-muhtadin, imam-imam petunjuk. Bukan sekadar talibul ilmi atau yang ansaful muta'allimin, setengah istilahnya ilmunya. Liyuqarriru ma yurdillah jalla wa ala, untuk mereka para ulama tersebut menetapkan apa yang diridhai oleh Allah, wa yurdi Rasulullah SAW, dan yang diridhai oleh Rasulullah SAW fi hadil qadaya wa amsalihah, dalam masalah-masalah yang semisal ini. Ditambahkan lagi oleh beliau, wa ma hadza, bersama dengan ini, yang pertama poinnya sudah jelas, serahkan takfir ini terutama takfir tadi muayyan kepada para ulama.
Itu pun meskipun sudah diserahkan kepada para ulama, masih ketat sekali aturan main dalam takfir. Meskipun siapa? Ulama. Ada aturan mainnya lagi di sini. Yaitu apa? Wa ma hadza syaddada ahlul ilmi al-mutaqaddimun fi musannafatihim fi hadhil qadiyah wa bayyanu anna 'alal mufti an yughalliba saddadz dzara'i wa an yahtata fil fatwa. Bersama dengan tadi serahkan fatwa vonis kafir individu kepada para ulama terdahulu mereka saddada, memperketat aturan masalah kafir mengkafirkan. Mereka mengatakan dalam buku-buku mereka tentang masalah takfir muayyan ini, mereka jelaskan wajib bagi al-mufti. Nanti akan beliau sampaikan juga yang dimaksud dengan mufti yang telah terpenuhi syarat-syarat bisa berfatwa, nggak sembarang orang, nggak sembarang thalibul ilmi. Kata beliau nanti akan disampaikan wal murad al-mufti alladzi iktamalat fi syurutul fatwa. Ya sudah terpenuhi syaratnya dia sebagai alim mufti, muhaqqiq tadi. Kalau sudah ada kasus orang ini mengatakan, mengucapkan, melakukan perbuatan yang jelas kufur besar misalnya, maka kata beliau aturannya an yughallib saddadz dzara'i, lebih condong kepada menutup pintu pengkafiran tersebut, atau berhati-hati dalam fatwa, nggak asal sikat kafir. Ini metode ulama ahli sunnah, manhaj ahli sunnah dalam at-takfir al-muayyan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam Al-Ajuri tadi, hada qaulul ulama muslimin man qala ghairu hada kharaja min millatil Islam. Ulama kaum muslimin mengatakan barang siapa mengatakan selain ini maka dia keluar dari agama Islam dan dia dakhala fi millatil mulhidin, dan dia masuk ke dalam agama orang-orang kafir atau orang-orang yang keluar dari Islam. Na'udzubillahi minadh dhalala ba'dal huda. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah petunjuk. Dan juga dalam masalah takfir ini juga kita ittiba'u sunnah. Dari sunnah Rasul bukan hanya masalah salat zakat saja, namun mencakup semua bidang kehidupan dalam masalah takfir. Rasul SAW mengajarkan kita agar tidak gegabah dalam masalah takfir, meskipun dalam hal yang sudah mencakup masalah pondasi agama. Contoh, ketika ada orang yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat, hadis Dzatu Anwat, Rasul nggak langsung mengkafirkan. Artinya apa? Jangan gegabah, jangan sekali lagi asal-asalan mengkafirkan. Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah SAW. Pada sujud harus kepada siapa? Allah. Ibadah kepada selain Allah ini. Namun Rasulullah nggak mengkafirkan beliau. Demikian pula kisah seseorang yang dulu di zaman selain sebelum Rasulullah SAW, sebelum umat ini, yang mewasiatkan kepada anaknya kalau dia mati untuk dia bakar, dibuang abunya ke udara. Ini adalah apa kata para ulama? Jelas-jelas dia meragukan kekuasaan Allah. Ini kufur akbar ini. Tapi nggak dikafirkan oleh siapa? Ar-Rasul SAW. Ada orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ucapan kufur akbar. Namun Rasul hanya mengatakan akhta li syaddatil farq. Ini sekali lagi nggak sembarangan dalam kafir mengkafirkan. Ada tadi harus apa? Perincian dulu, ini ucapan perbuatan kufur besar atau tidak. Kalau jelas itu kufur atau syirik besar sesuai dengan nas, pindah kepada langkah berikutnya, apakah pelakunya bisa dikafirkan atau tidak. Ini butuh tadi syurutut takfir. Ini harus dilihat mawani'ut takfirnya. Perinciannya panjang. Kemudian juga tadi siapa yang berhak memvonis tersebut. Dan ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu juga. Waqad ruya an nabina alaihissalam wa an sahabati mithlu dzalik, dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga para sahabat tentang hal ini, yaitu tentang tahdzir terhadap orang yang menolak hadis dengan dalil ikut Al-Quran saja. Di antara dalilnya poin ke-14, wa ruya haditsu Ubaidillah ibni Abi Rafi' an Abi qala Rasul SAW, Rasul bersabda,
la ulfayanna ahadakum muttaqian fi arikatihi yablughuhu al-amru anni fayaqul lam ajid hada fi kitabillahi azza wa jalla. Tidaklah aku dapati salah seorang di antara kalian yang bersandar di dipannya dan telah sampai kepadanya hadisku, al-amr, ya, anni, ya, hajaranku, hadisku. Lalu dia mengatakan, aku tidak mendapati ini di dalam Al-Quran. Ini salah satu riwayat yang sudah disampaikan tadi, tahdzir Rasul kepada orang-orang yang nggak mau menerima hadis dengan alasan ini nggak ada di dalam Al-Quran. Dan ini banyak kita dapati. Ya, bahkan pernah kita waktu kajian ya di hadapan sebagian orang-orang umum ada dialog ya semacam ini, terutama waktu badal haji, badal umroh. Ya, kata dia nggak ada dalam Al-Quran badal haji. Ya, tahu badal haji? Ya, misalnya ada Ana sudah pernah haji, pernah umroh. Ana mau menghajikan orang tua Ana yang sudah meninggal dunia. Ya, abian rahimahullah ta'ala. Ya, untuk apa? Ana haji atau umroh, pahalanya niatnya untuk orang yang meninggal dunia. Ya, untuk abian yang meninggal dunia misalnya. Apakah boleh? Kalau menurut kelompok tadi, nggak boleh. Kenapa? Nggak ada dalam Al-Quran. Dan kata mereka, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali atas perbuatannya sendiri. Enggak ada tadi ngirim pahala apa? Haji atau umroh. Ya, maka dibantah oleh para ulama dengan apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Sahih Muslim dan sebagainya tentang hadis Syubruma. Ya, sebagian sahabat minta izin kepada Rasul menghajikan ibunya yang apa? Meninggal dunia dan dia belum haji. Rasul membolehkan. Ini sekali lagi apa? Kelompok Al-Qur'ani. Ini banyak masih di tengah-tengah kaum muslim namanya bukan kelompok Qur'aniyin, namun intinya sama. Yang tidak mau hadis hanya pakai apa? Al-Qur'an. Sedangkan ayat tadi nggak bertentangan dengan apa? Hadis tentang badal haji itu. Allah mengatakan tidaklah seseorang itu mendapatkan pahala kecuali dari hasil apa? Amalnya. Anak kalau menghajikan orang tuanya, anak itu amalnya siapa? Orang tuanya. Nggak bertentangan. Atau mungkin ya sudah bukan anak orang lain, boleh juga. Ya, seperti dulu istilahnya mahasiswa di Madinah sering dimintai tolong untuk membadali haji orang lain. Boleh. Ya, bagaimana dengan ayat tadi? Maka jawab para ulama, orang yang meninggal dunia itu telah beramal dengan imannya. Makanya apa? Dia dibadali hajinya oleh orang mukmin. Paham? Intinya nggak akan mungkin ada pertentangan antara ayat dengan apa? Al-hadis. Cuma itulah kelompok Qur'aniyun yang mereka gagal paham tentang tafsir ayatul Quran. Ya, padahal badal haji, badal umrah ada dalilnya dalam hadis yang as-sahih. Ya, maka ini yang Rasul telah peringatkan akan ada orang-orang yang mengaku muslim namun kelakuannya seperti ini. Mengatakan apa? Wah, ini nggak ada dalam Al-Quran dalilnya. Sebetulnya kalau dia tadi sesuai dengan ucapan Ibnu Mas'ud, dia akan dapati wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Ya, dan kalau kita mau sampaikan kepada dia, kalau antum hanya pakai ayat Al-Quran, bagaimana cara salat 5 waktu? Contoh, nggak ada dalam Al-Quran. Salat apa? Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, nggak ada dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang berapa menit? Iya, mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, 2 kajian kita ya Kamis besok, Kamis minggu depannya lagi kita liburkan ya karena ada keperluan. Semoga kita diberikan taufik hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas akidah manhaj salaf, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk syubhat dan kejahatan ahli syubhat. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.